Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Junaidi Julian. Pagi ini saya akan membacakan berita. Gerindra anggap wajar Kabinet Prabowo jadi besar. Ini argumennya. Muncul isu jumlah pos kementerian di Kabinet Menteri Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan bertambah dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, Wapres Ma'ruf Amin. Partai Gerindra menganggap wajar jika nantinya Kabinet Prabowo Gibran memerlukan keterlibatan banyak pihak. Kalau gemuk, dalam konteks fisik seorang per orang itu akan tidak sehat. Tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar. Buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar. Target-target kita besar. Kata Waketum Partai Gerindra, Habibur Rahman, kepada wartawan di Komplek Gedung MPR DPR DPD RI Senayan, Jakarta, Senin 6 Mei 2024. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar imbuhnya. Habibur Rahman menepis pandangan bahwa penambahan pos menteri untuk mengakomodasi dukungan politik. Dia pun menyerahkan kepada Prabowo ihwal wacana penambahan pos kementerian itu. Ya, itulah kesalahan cara berpikir. Dan nggak apa-apa, jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekedar untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik, kata Habibur Rahman. Masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu tadi. Kewenangan membentuk kabinet formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden elected, sambungnya. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 3 DPR itu mengaku menerima masukan adanya problem dalam kementerian saat ini. Dia menyinggung Kementerian Hukum dan HAM yang menurutnya ada di direktorat yang perlu dipisah. Coba di Kumham, ya. Itu ada fungsi-fungsi kedirjenan yang berbeda satu sama lain secara ekstrim sebetulnya. Administrasi hukum umum dengan permasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung, katanya. Lalu ada juga HAM, Dirjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus, lanjut dia. Selain itu, Habibur Rahman menyinggung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Dia menilai perlu ada bidang yang dipertimbangkan untuk dipisah pos kementeriannya. Begitu juga lingkungan. Yang kemarin sempat ribut itu, lingkungan hidup dan kehutanan kalau nggak salah. Prakteknya bahkan sempat ada ini di dua komisi, kata Habibur Rahman. Kan kita bernegara, ini berdialektika. Mungkin praktek-praktek yang kemarin perlu disempurnakan. Kita akan sempurnakan lagi. Konsekuensinya, yaitu dia bisa ada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga. Lanjutnya. Berita selanjutnya. PAN siapkan Eko Patrio jadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN, DPR Saleh Partawanan Daulay mengatakan salah satu kader PAN, Eko Patrio, di tengah disiapkan untuk menjadi menteri di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Saleh menjelaskan, PAN baru menyiapkan nama lantaran belum mengetahui posisi menteri apa yang akan diberikan Prabowo kepada PAN. Politik itu dinamis. Penyusunan kabinet masih dalam proses. Partai-partai pendukung belum mengetahui posisi yang ditawarkan, masih menunggu komposisi yang mungkin sedang difinalisasi, ujar Saleh dalam keterangannya.
kepada kompas.com Minggu 5 Mei 2024. Dalam konteks itu, PAN belum tahu secara khusus apa posisi yang akan diamanahkan. Karena itu, PAN hanya menyiapkan nama kader-kader yang dinilai sanggup untuk masuk kabinet. Salah satunya Eko Patrio, sambungnya. Menurut Saleh, Eko Patrio merupakan seorang politikus senior. Eko Patrio sudah 3 periode berada di DPR. Kini di periode keempat, kata Saleh. Eko Patrio terpilih lagi. Maka dari itu, dari sisi pengalaman, Saleh berpandangan Eko Patrio pantas dan mumpuni jadi menteri. Kalau dari sisi kepemimpinan, Mas Eko sangat baik. Di dunia bisnis, tidak diragukan lagi sampai sekarang. Bisnisnya di dunia entertainment berjalan dengan baik. Pergaulannya sangat luas, jelas Saleh. Kemudian, di PAN sendiri, Eko Patrio disebut menorehkan prestasi yang sangat baik. Saleh mengatakan, Eko Patrio berhasil memimpin PAN untuk meraih 10 kursi DPRD DKI dan 3 kursi DPR RI sebagai Ketua DPW PAN Jakarta. Soal kabinet tadi, kan pasti ada posisi di mana Mas Eko sangat menguasai. Nah, apakah posisi itu ditawarkan ke PAN? Kita tunggu saja. Tidak usah terburu-buru, katanya. Sementara itu, PAN pasti akan menugaskan kader-kader terbaiknya di kabinet demi menyukseskan Prabowo. Dengan begitu, posisi dan arah perjuangan politik PAN benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Saya menilai, Mas Eko itu politisi yang baik. Dia sekretaris saya di fraksi PAN. Banyak tugas di DPR yang sukses dilaksanakan. Ya, pantaslah kalau Ketum Zulhas menyebut namanya sebagai salah seorang calon menteri, Imbu Saleh. Itulah 2 berita yang telah saya bacakan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.